Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, Asia Pacific Media Forum atau APMF tahun ini kembali digelar. Nah, gelaran tahun ini akan mengusung tema metamorfosis. Pagi ini kami akan berbincang dengan Chairman APMF, Andi Sada, yang sudah bergabung di studio Kompas TV pagi ini. Terima kasih Pak Andi sudah main-main ke Kompas TV pagi hari ini. Ini kita ngobrol soal Asia Pacific Media Forum tahun ini kembali digelar, sudah 4 tahun vakum. Pak Andi, boleh dijelasin terlebih dulu Kak sebagai latar belakang sebenarnya IPMF ini apa sih Pak? Terima kasih Kompas TV juga yang selalu mendukung APMF. Jadi kalau kita cerita tentang APMF itu apa sih? APMF itu adalah buah pemikiran dari pelaku industri di media, pemasaran, dan advertising agency di Indonesia dengan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat knowledge exchange, ilmu pemasaran dan media di Indonesia. Dicetuskan tahun 2005, itu para senior-senior di industri ingin agar Indonesia menjadi lighthouse, ya, jadi source of knowledge exchange and improving knowledge di sisi itu. Dan di tahun 2022 kita akan selenggarakan lagi. Oke, ini judulnya kan Asia Pasifik ya Pak ya. Apakah berarti ada target, tujuan dan harapan bahwa Indonesia bisa berkontribusinya sampai Asia Pasifik begitu? Kenapa namanya ada Asia Pasifiknya Pak di dalam APMF ini? Nah, ya ini pertanyaan yang menarik banget. Kalau kita ngelihat di dunia kreativitas, itu di Thailand ada ADFEST, itu Celebration of Asian Creativities. Jadi kita APMF Asia Pacific itu untuk Indonesia adalah Celebrations of Media Knowledge di Asia Pacific. Ya, jadi memang mimpi kita yaitu tadi menjadi lighthouse untuk everything media and marketing di Indonesia. Gitu. Tahun ini kembali digelar setelah 4 tahun vakum. Terakhir dibuat 2018, lalu sekarang dibuat lagi bulan depan ya Pak, berarti di Oktober. Kenapa memilih tema metamorfosis dan kenapa tahun ini gelaran ini kembali dibuat? Jadi ada yang menarik banget, apa yang kita pelajarin ya dari kecil, mungkin dari SD. Kita tahu metamorfosis, ulet, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Nah, tim kreatif dan kita semua dig deeper dan understand metamorfosis itu sebenarnya pembagian dari 3 kata, meta, morph, dan osis, yang mendeskripsikan kita sebagai pelaku di industri apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi APMF kami harapkan untuk jadi trigger karena metamorfosis, meta itu berarti live beyond. Morph itu adalah changes, perubahan, dan yang paling penting OSIS, take actions. Jadi what we want is past 2 years kita undergo one of the most difficult time in our life. Kita berharap dengan metamorfosis semua di industri, stakeholder yang berhubungan bisa live beyond, actually change. And take actions about it. Jadi itu APMF gitu. Harapannya acara ini bisa menjadi sebuah wadah sebagai bentuk pertemuan dari tadi ada media, ada agency, ada advertising. Apalagi 2 tahun ini benar-benar berdarah-darah kan Pak industri ini. Tapi transformasi apa sih Pak yang harus dilakukan? Karena ke depan ini masih abu-abu gitu Pak gambarannya. Kondisi ekonomi juga masih tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi ke depannya. Untuk industri yang ada di bawah APMF ini Pak, apa transformasi ataupun mungkin metamorfosis yang nantinya harus dilakukan? Banyak ya, tapi kita fokus untuk kita berkumpul bersama-sama pelaku industri dan bertukar pikiran 2 tahun ke depan gitu ya. What can we do together gitu ya. Karena kita bicara transformasi itu tidak hanya diasosiasikan mengadopsi teknologi terkini gitu kan. Tapi melupakan media-media yang menjangkau halayak lebih banyak gitu. Jadi transformasi yang kita harapkan di metamorfosis itu adalah
lebih banyak terjadi understanding bahwa kita bicara bagaimana sebuah brand berinteraksi dengan konsumernya, menggabungkan antara media yang sudah ada, yang tentunya masih sangat penting, digabungkan. Karena kalau kita bicara teknologi digital, itu sebenarnya teknologi digital kan sudah bukan baru lagi gitu ya. Pandemi 2 tahun hanya mengakselerasi adopsi teknologi digital. Tapi juga bereksperimen dengan media-media baru yang akan datang, tentunya juga dengan kreativitas dan actionable insight apa sih yang kita bisa adopsi, sehingga transformasi antara hubungan sebuah brand dengan konsumernya itu menjadi lebih tajam, lebih strategis, dan tentunya lebih menyenangkan. Gitu. Oke. Lebih itu. Ini tadi Pak Adi bilang 2 tahun, berarti memang pembicaraannya adalah untuk 2 tahun ke depan gitu Pak, melihat trennya? Ya. Oke. Jadi mungkin tak tambahin ya, APMF memang diselenggarakan 2 tahun sekali, karena kami percaya bahwa di dalam 2 tahun ini banyak sekali case study atau insight-insight baru yang kita bisa intisarikan dalam 2 tahun dibandingkan dengan setahun sekali gitu. Tadi kita bilang terakhir 2018, 4 tahun, jadi kita sempat absen 2 tahun di 2020, karena kami percaya salah satu fungsi dari APMF adalah untuk memberikan platform bagi para pelaku industri untuk bisa duduk bareng, ketemu in person gitu ya, dan dibandingkan ada monitor gitu ya, dan there's a lot of things yang kita bisa accomplish dengan ketemu muka dan saling bertukar pikiran. Oke, ini tentu harapannya akan terjadi lagi di 2022 di pertemuan yang tahun ini akan digelar. Apa yang akan menjadi hal spesial di tahun ini Pak, dan mungkin siapa saja nanti yang akan hadir dalam APMF 2022? Apa yang spesial di APMF 2022? Tentunya setelah 4 tahun absen, kita bisa bersama-sama ngumpul lagi. I think that is something, itu adalah sesuatu yang sangat spesial banget ya. Tentunya semua yang ada di APMF kita kurasi, kita desain untuk menjadi sesi-sesi, baik itu knowledge exchange maupun networking maupun plain just to meet old friends dan berkenalan dengan new colleague ya, kolega-kolega baru. Kalau kita pembicara, kita kurang lebih ada sekitar 32 pembicara. Oke. Baik dari jagonya atau subject matter expert dari Indonesia, ASEAN maupun dari global. Jadi kita bicara misalnya Sonal Narain, itu adalah global strategy lead-nya Nike. Itu dari Wieden and Kennedy Portland di US. Ada Shama Haider. Shama Haider is one of the most sought after millennial experts. Ada Rohit Bhargava. Jadi Rohit adalah kali kedua hadir di APMF. Yang cukup menarik dari topiknya Rohit tentu bicara tentang tren. Jadi kita sebagai marketers, advertising agencies dan bahkan media tentunya mengetahui tentang tren itu menjadi sesuatu sangat penting, karena itu adalah salah satu key indicators bagaimana kita bersukses dalam bagaimana key indicators dalam sebuah consumer campaign yang up to date, engaging dan menarik. Oke, mengupdate tren, mendapatkan ilmu, dan tentunya tadi juga menambah jaringan. Nah, untuk yang mau ikut bergabung Pak di acara ini, gimana caranya? Bisa langsung ke www.apmf.com. Kita bisa registrasi di situ. Tentang programnya juga ada, pembicaranya siapa aja. Tapi mungkin yang saya bisa tambahkan adalah setelah 4 tahun, banyak sekali insight-insight baru, kreativitas baru yang dimana semua pelaku industri baik di sisi media, pemasaran maupun agensi, saya rasa harus banget datang, kita ngumpul, kita ngobrol, kita sharing,
and ya kembali menjadikan marketing is fun, media is fun, agency is fun gitu sih. Dan tadi bisa jadi lighthouse ya Pak ya untuk di betul. Asia Pasifik Indonesia. Pak Andi terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sukses untuk acaranya di bulan Oktober mendatang. Terima kasih Pak Andi, sehat-sehat Ya. selalu.